Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni Purba bersama rekan saya Misbahul Munir, Muhammad Daniel Fakri, Alvinatul Hidayah, dan Surya Dwi Waskita. Jadi topik materi kami yang kami angkat adalah mengenai smart economy, pembuatan briket batok kelapa. Langsung ke materi. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Surya Dwi Waskita, pemateri kedua akan dibawakan Alvinatul Hidayah, pemateri ketiga akan dibawakan oleh Muhammad Daniel Fakri, pemateri terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri, Putri Wahyuni Purba. Saya serahkan ke pemateri pertama, Surya Dwi Waskita. Baik, pertama adalah bahan utama batok kelapa. Batok kelapa adalah bagian terluar dari kulit kelapa yang berwarna coklat dan keras. Batok kelapa memiliki sifat-sifat fisik yang memungkinkan untuk dijadikan bahan bakar alternatif seperti briket. Batok kelapa mengandung karbon yang cukup tinggi, yaitu sekitar 45-50%, dan sedikit mengandung sulfur. Selain itu, batok kelapa juga memiliki kandungan lignin dan selulosa yang cukup tinggi, sehingga sangat cocok untuk dijadikan bahan baku pembuatan briket. Proses produksi briket. 1. Pengeringan bahan baku. Bahan baku seperti serbuk kayu atau batok kelapa perlu dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan air. Hal ini bertujuan agar bahan baku lebih mudah diolah dan menghasilkan briket yang berkualitas baik. 2. Penggilingan bahan baku. Bahan baku yang telah dikeringkan kemudian dihancurkan atau digiling sehingga menjadi serbuk halus. Serbuk halus ini kemudian diayak untuk memisahkan partikel yang terlalu besar atau terlalu kecil. 3. Campurkan bahan baku serbuk bahan baku, kemudian dicampur dengan bahan pengikat seperti tepung tapioka atau pati jagung. Bahan pengikat ini berfungsi untuk membantu mengikat partikel bahan baku sehingga dapat membentuk briket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alvinatul Hidayah. Silakan. Selanjutnya, proses produksi briket. Yang keempat, pencetakan briket campuran bahan baku dan bahan pengikat kemudian dipadatkan dan dibentuk menjadi briket menggunakan mesin pencetak briket. Ukuran dan bentuk briket dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 5. Pengeringan briket. Setelah briket terbentuk, maka briket dijemur dan dikeringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan oven dengan suhu yang cukup tinggi. Tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kandungan air dan menjaga kestabilan briket. Yang keenam, pengemasan briket yang telah kering kemudian diproses untuk dikemas dengan kemasan yang sesuai. Kemasan yang baik dapat menjaga kebersihan briket dan memudahkan penyimpanan. Keuntungan briket batok kelapa. 1. Ramah lingkungan. Briket batok kelapa terbuat dari bahan baku yang dapat didaur ulang dan tidak menyebabkan polusi udara atau emisi gas rumah kaca, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti batu bara. Yang kedua, hemat biaya. Briket batok kelapa lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi. Selain itu, briket batok kelapa juga lebih efisien dalam penggunaannya. Yang ketiga, mengurangi limbah. Penggunaan briket batok kelapa dapat membantu mengurangi jumlah limbah organik yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit atau industri pengolahan kelapa lainnya. Yang keempat, kualitas briket yang baik. Briket batok kelapa memiliki kualitas yang baik dan stabil dalam hal pembakaran. Hal ini karena kandungan karbon pada batok kelapa cukup tinggi sehingga dapat menghasilkan panas yang cukup tinggi saat dibakar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Jani Alfari.
Selanjutnya pengaplikasian briket batok kelapa. 1. Pabrik kelapa sawit briket batok kelapa dapat digunakan sebagai bahan bakar pada boiler di pabrik kelapa sawit. Selain itu, briket batok kelapa juga dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin-mesin pengering di pabrik kelapa sawit. 2. Industri makanan briket batok kelapa dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin-mesin pengering dan pemanggang pada industri makanan, seperti pabrik kerupuk, keripik, dan lain sebagainya. Industri tekstil briket batok kelapa dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin-mesin pengering pada industri tekstil. 4. Rumah tangga briket batok kelapa juga dapat digunakan sebagai bahan alternatif pada kompor dan tungku di rumah tangga. Selain murah, briket batok kelapa juga lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaannya. Selanjutnya, potensi bisnis briket batok kelapa. 1. Pabrik briket batok kelapa mendirikan pabrik briket batok kelapa dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Pabrik briket batok kelapa dapat memproduksi briket dengan kapasitas yang besar dan menjualnya ke berbagai industri atau pasar konsumen. Bisnis retail briket batok kelapa. Bisnis retail briket batok kelapa dapat dilakukan dengan cara menjual briket batok kelapa dalam kemasan kecil untuk kebutuhan rumah tangga atau konsumen individu. 3. Jasa produksi briket batok kelapa. Bagi yang tidak memiliki modal besar, bisa mempertimbangkan untuk membuka jasa produksi briket batok kelapa. Bisnis ini dapat dilakukan dengan menyewa tempat produksi dan memproduksi briket batok kelapa sesuai dengan permintaan pelanggan. 4. Bisnis pengumpulan batok kelapa. Mendirikan bisnis pengumpulan batok kelapa dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bisnis ini bisa dilakukan dengan cara membeli batok kelapa dari petani kelapa sawit, lalu menjualnya ke pabrik briket batok kelapa atau konsumen lainnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulannya adalah penggunaan briket batok kelapa sebagai bahan bakar alternatif dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, selain itu, briket batok kelapa juga memiliki keuntungan dari segi ekonomi, yaitu harga yang lebih murah dan ketersediaan bahan baku yang melimpah. Nah, dari segi bisnis, terdapat beberapa potensi bisnis yang dihasilkan dari produksi briket batok kelapa, seperti pabrik briket batok kelapa, bisnis retail briket batok kelapa, jasa produksi briket batok kelapa, dan bisnis penggunaan batok kelapa, pengumpulan batok kelapa. Oleh karena itu, penggunaan briket batok kelapa dan produksinya itu memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan bisnis dan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, jadi dengan demikian secara keseluruhan, penggunaan briket batok kelapa itu dapat dianggap sebagai smart economy karena menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial berkelanjutan. Dari rekan-rekan lainnya masih ada yang ingin disampaikan? Cukup. Oke. Baiklah, demikian beberapa hal yang kami bisa sampaikan sebelumnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.